Bismillahirrahmanirrahim. Tidak meninggalkan kedunguan sedikit pun orang yang menghendaki perubahan di dalam waktu yang telah ditentukan menuju ke lain waktu yang Allah telah menampakkannya di dalam waktu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha merajai di seluruh alam semesta ini. Dia mengetahui segala sesuatu yang ada di alam kerajaannya. Itu dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri. Maka dari itu, apa saja yang terjadi di alam semesta ini, misalnya jatuh sakit, orang yang berada di tingkat tajrid atau ibadah terus-menerus, orang yang berada di tingkat kasab atau berusaha, miskin serta kaya, semua itu berjalan dengan kehendak dan iradah yang telah direncanakan sejak semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengikuti peraturan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam alam yang wujud ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan segala sesuatu pada sisi Allah adalah dengan ketentuan takdir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8. Oleh sebab itu, jika ada orang yang ingin merubah suatu keadaan yang telah ditentukan oleh Allah pada waktu itu juga, misalkan ada orang ingin disegerakan pada tingkatan maqam tajrid atau beribadah terus-menerus, padahal pada saat itu ia berada pada tingkatan maqam kasab atau berusaha, ataupun sebaliknya ia minta disegerakan pada tingkatan kasab, padahal ia berada pada tingkatan tajrid atau ibadah terus-menerus. Begitu juga orang yang sedang jatuh sakit, lalu ia minta disembuhkan dengan segera, atau minta disegerakan menjadi kaya, padahal waktu itu ia berada dalam keadaan miskin. Orang yang semacam ini adalah sedungu-dungu atau sebodoh-bodoh orang yang tidak memahami akan kodrat dan iradah Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap waktu Dia Allah dalam kesibukan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 29 sampai 30. Maksud ayat tersebut di atas yaitu Allah senantiasa dalam keadaan mencukupi
menghidupkan, mematikan, memelihara. Mengapa orang yang demikian itu dikatakan sedungu-dungu orang? Karena ia menghendaki suatu keadaan yang belum dikehendaki Allah. Berarti dalam garis besarnya ia tidak rela akan ketetapan dan keputusan Allah yang telah diberikan kepadanya. Padahal apa saja yang telah ditetapkan Allah kepadanya bukanlah termasuk suatu keadaan yang tercela. Jadi usahanya untuk merubah suatu keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah itu termasuk perbuatan yang tidak sopan atau tercela menurut pandangan manusia, lebih-lebih menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya setiap orang yang menerima ketetapan atau takdir Allah ini haruslah diterima dengan lapang dada dan rela hati yang dibarengi dengan ikhtiar. Teladanilah perilaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima nikmat yang telah diberikan kepadanya. Beliau selalu mengucapkan doanya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatuk. Ya Allah, Tuhan kami, jagalah kami agar supaya selalu ingat kepadamu dan tetap syukur kepadamu, serta jadikanlah kami termasuk orang yang bagus di dalam mengabdi kepadamu.